Jadi itu apa ya paling enggak pengalaman aja sih Kak, mesti biar nanti tuh ada gambaran kenapa sih, soalnya kan aku pengen cerita kenapa kan aku dulu pernah melakukan malpraktek kayak gitu toh, biar nanti tuh teman-teman itu bisa pokoknya jangan sampai lah seperti ini, bahwa perawat itu harus pinter hukum gitu loh. Jadi itu apa ya paling enggak pengalaman aja sih Kak, mesti biar nanti tuh ada gambaran kenapa sih, soalnya kan aku pengen cerita kenapa kan aku dulu pernah melakukan malpraktek kayak gitu toh, biar nanti tuh teman-teman itu bisa pokoknya jangan sampai lah seperti ini, bahwa perawat itu harus pinter hukum gitu loh, biar Oke, terlindung. baik. Oke. Oke, kembali dari Nescafe teman-teman untuk mewawancarai Mas Aris. Tadi mohon maaf agak terputus. Kita kembali ke topik yang pertama, bahwa ini adalah sosok Mas Aris, seorang perawat yang memang sekarang melanjutkan ke S1 dan S2 dan sekarang adalah dosen tetap ya, dosen tetap. Jadi bagaimana kok bisa sampai menjadi perawat dan sekarang ini menggeluti bidang hukum? Ya, tadi sudah cerita bagaimana dia bercerita, bagaimana dia testimoni sedikit mengenai ketertarikannya seorang perawat, sehingga sekarang mengambil satu jalur, mungkin keluar jalur malah ya. Dan tetapi memang sekarang menggelutinya mengenai hukum kesehatan. Nah, boleh cerita Mas Arsan, silakan. Ini sangat fenomenal menurut saya, sejarah seorang perawat yang memang mungkin banyak ya di antara kita, tapi mungkin banyak juga yang tidak berkesempatan untuk menggeluti satu bidang yang seperti Mas sampai menjadi dosen di bidang hukumnya. Silakan Mas. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Gegen. Sedikit saya ingin sharing terkait dengan permasalahan, bukan permasalahan, sharing cerita kenapa kok saya dari seorang perawat bisa mengambil ke sarjana hukum, kemudian melanjutkan ke S2 hukum kesehatan, ya. Itu karena awalnya Pak Gegen ada sedikit masa lalu yang suram dalam hidup saya Pak Gegen. Ya, jadi awalnya kenapa kok saya bisa masuk jadi orang hukum itu karena saya merasa bahwa hukum itu sangat penting sekali Pak Gegen, ya. Jadi awalnya dulu itu kenapa saya masuk hukum, ada sebuah permasalahan, ya. Seorang kakek menderita sakit gitu ya, sakit diare panas gitu kan, sudah berhari-hari tidak kunjung sembuh ya. Kemudian keluarga ya mengetahui bahwa saya itu seorang perawat, itu langsung minta tolong untuk diobati, minta tolong untuk dipasang infus, minta tolong untuk dipasang NGT, disuntik. Intinya keluarga itu berharap kalau misalkan si ayahnya ini sembuh, itu alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi seandainya pun dalam proses perawatannya si ayah ini meninggal, dia juga tidak apa-apa. Seperti itu. Awalnya sempat saya tolak Pak Gegen, karena awalnya posisinya yang pertama adalah saya tidak punya izin praktek waktu itu, karena pada waktu itu saya masih baru saja lulus kuliah gitu ya, dan saya juga masih belum menggeluti bidang pelayanan keperawatan, apalagi home care dan sebagainya, itu masih benar-benar fresh graduate sekali Pak Gegen. Saya berbekal dengan pengalaman saya yang apa adanya gitu ya, berusaha menolong karena jiwa sosial saya merasa terpanggil. Akhirnya saya berusaha untuk melakukan pertolongan Pak Gegen ya. Meskipun saya tahu bahwa saya salah, saya tidak punya izin praktek, saya hanya masih punya STR saja pada waktu itu. Ya, karena rasa kepedulian saya, kakek itu membutuhkan pertolongan saya, akhirnya saya menolong kakek itu dengan melakukan pemasangan infus, kemudian melakukan injeksi obat, penurun panas, antibiotik, dan sebagainya. Seperti itu Pak Gegen. Nah, kebodohan saya Pak Gegen, pada permasalahan itu harusnya pada pasien diare itu tidak saya kasih
susu gitu Pak Gigen. Nah, akibat kebodohan saya, bapaknya si kakek ini itu saya kasih asupan nutrisi berupa susu melalui sonde Pak Gigen. Nah, tambah parah kan. Nah, kemudian Pak Gigen, bodohnya saya lagi pada waktu itu. Kemudian si pasien ini ya itu saya tinggalkan setelah saya pasang infus, saya tinggalkan, nanti begitu infusnya habis itu saya dipanggil lagi sama keluarga seperti itu Pak Gigen. Nah, harusnya pada pasien-pasien diare itu saya gerojok Pak Gigen, tapi malah saya kasih 3 flash selama 24 jam. Itu kebodohan saya pada saat itu. Pada saat awal-awal saya masih baru jadi perawat. Nah, akibat saya yang tindakan saya yang seperti itu karena ketidakkemampuan saya, pengetahuan saya hanya bermodalkan saya harus bisa melakukan pelayanan sebaik mungkin, seprima mungkin, yang penting pasien itu sembuh, seperti itu. Padahal keluarga sudah pasrah dengan penyakitnya. Ketika saya menyarankan untuk ke rumah sakit, keluarga juga tetap menolak, tidak menolak hal tersebut karena sudah pasrah, karena juga keterbatasan biaya juga. Nah, akhirnya Pak Gigen, 2 hari setelah pasien tersebut saya rawat, pasiennya meninggal. Nah, dari situ saya merasa sangat takut sekali. Sangat takut bagaimana kalau saya ini ditangkap polisi, bagaimana kalau saya ini dilaporkan atas dugaan kasus malpraktek dan sebagainya. Nah, kebetulan keluarga tidak mempermasalahkan hal itu Pak Gigen atas kematian bapaknya. Karena memang pada saat itu saya sudah menolak, tapi saya dipaksa keluarga untuk melakukan pertolongan. Meskipun itu gagal, seperti itu Pak Gigen. Nah, berangkat dari situ kejadian fenomena yang pernah saya alami ini Pak Gigen, akhirnya saya memberanikan diri untuk melanjutkan studi ke S1 Hukum Pak Gigen. Saya berharap ketika saya melanjutkan studi S1 Hukum ini, saya mampu melindungi diri saya sendiri. Saya mempelajari ilmu-ilmu hukum seperti itu sehingga saya mampu melindungi diri saya. Nah, harapan saya kepada perawat-perawat yang ada di seluruh Indonesia, Pak Gigen, jangan sampai hal itu terjadi lagi kepada perawat-perawat muda. Ya, saya sudah pernah merasakan kejadian tersebut. Nah, bagaimana perawat-perawat muda yang baru lulus ini, barangkali di daerah-daerahnya juga banyak mengalami hal-hal ataupun kejadian yang sama seperti itu Pak Gigen. Jadi saya memiliki saran, meskipun teman-teman perawat ya kaula muda yang baru lulus hanya memiliki gelar keperawatan saja, dia tidak melanjutkan S1, paling tidak dia sedikit-sedikitlah belajar hukum ya. Nah, agar dia mampu melindungi dirinya sendiri Pak Gigen. Karena dulu masih belum seketat ini Pak Gigen. Dulu pada tahun 2012 itu perawat tidak menjadi bidian atau incaran para LSM dan sebagainya. Barangkali sekarang perawat menjadi incaran-incaran seperti itu, Pak Gigen, LSM dan sebagainya. Nah, harapan saya perawat selain dia belajar keperawatan, dia juga mampu untuk belajar hukum agar bisa membela dirinya sendiri, seperti itu Pak Gigen. Nah, berangkat dari S1 Hukum, saya merasa kurang puas. Nah, karena jiwa saya ini lebih ke arah ke kesehatan Pak Gigen. Akhirnya saya melanjutkan ke studi S2 Kesehatan. Nah, dari studi saya S2 Kesehatan ini saya menemukan sebuah cara gimana caranya kita aman dalam melakukan pelayanan home care secara mandiri seperti itu Pak Gigen. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja kita sebagai perawat itu melakukan pelayanan apa yang dulu saya lakukan. Nah, sudah saya tuangkan juga di dalam buku saya yang pertama kali Pak Gigen. Jadi memang cerita saya sudah saya muat di dalam buku saya yang edisi pertama, di mana ada beberapa cara dalam menangani kasus-kasus seperti itu dari diri kita sendiri Pak Gigen. Jadi hikmah ya, anugerah dari saya belajar S1 Hukum, belajar S2 Hukum, itu saya menemukan sebuah cara gimana caranya agar kita praktek mandiri itu aman, seperti itu Pak Gigen. Ya ini luar biasa Mas Arsan. Ini ceritanya saya sungguh menikmati dan menyelidiki bahwa satu peristiwa testimoni berawal dari pengalaman pribadi ya.
Ya, pengalaman pribadi Pak Gegen. Ada satu pertanyaan, apakah waktu Mas Arsan sekolah ketika lulus bahwa itu memang tidak boleh kan dilakukan ya ketika tindakan, tetapi ada masyarakat atau keluarga yang memang ingin meminta. Nah, kalau sekarang kan Mas Arsan sudah bisa melihat dari aspek hukumnya. Nah, kalau saat itu misalnya bapak atau keluarga yang maksa sampai ibaratnya bikin inform konsen tetapi tetap dilakukan. Nah, ini menurut Mas Hasan dari pandangan hukumnya bagaimana ini tentang hal ini? Oke, baik, terima kasih Pak Gegen. Jadi awalnya itu dulu saya memang tidak mengerti tentang hukum sama sekali ya Pak Gegen, karena memang masih bisa dibilang masih bocil lah ya, karena masih baru lulus akper gitu ya. Saya hanya mempertimbangkan bahwa prinsip layanan saya harus benar-benar baik, sekalipun saya tidak terlalu menguasai ilmu yang akan saya terapkan seperti itu. Nah, dari segi pandangan hukum Pak Gegen terkait dengan masalah tadi ya, meskipun keluarga sudah inform consent, nah yang terpenting adalah kita prinsip pertama adalah Good Samaritan Law Pak Gegen ya, dari segi hukum. Nah, di mana Good Samaritan Law ya, seseorang itu apabila melakukan itikat baik itu tidak bisa dihukum seperti itu Pak Gegen. Nah, terkait dengan masalah bagaimana kalau misalkan Pak Aris ditangkap polisi karena tidak punya izin praktek dan sebagainya, tapi kok bisa-bisanya melakukan menolong seperti itu. Nah, ada sebuah cara Pak Gegen ya, barangkali ini bisa saya kupas. Jadi yang pertama adalah tidak hanya inform konsen saja Pak Gegen dalam melakukan pelayanan. Jadi benar-benar kita sebagai seorang perawat, apabila ada kasus kejadian tersebut terulang kembali gitu ya pada teman-teman perawat, nah kita harus menunggu pasien tersebut sampai benar-benar sampai sembuh selama 24 jam. Kemudian kita lakukan dokumentasi, harus ada dokumentasi asuhan keperawatan, di situ harus jelas. Nah, harus kita tulis. Nah, itu tujuannya untuk melindungi diri kita sendiri sebagai seorang perawat. Nah, kalau ditanya bagaimana pasti saya lebih memilih Pak Gegen. Ada di pasal 350 KUH pidana mengatakan bahwa barang siapa menolak memberikan pertolongan bagi orang yang gawat darurat itu penjara 9 bulan. Nah, daripada kita di penjara 9 bulan, lebih baik kita mengganti denda. Kan kalau kita nggak punya SIPP kemudian kita melakukan praktek, kan paling tidak denda 50 juta atau 500 juta, 50 juta kalau tidak salah ya Pak Gegen. Nah, lebih baik kita didenda daripada kita masuk penjara selama 9 bulan. Itu pertimbangan saya yang sekarang. Berbeda dengan yang dulu Pak Gegen. Dulu Pak saya masih belum paham. Kalau pertimbangan saya lebih baik tetap menolong masyarakat yang membutuhkan itu karena kita ini adalah profesi kita. Nah, tujuan kita adalah menyelamatkan nyawa pasien ini. Nah, pasti hakim nanti juga akan mempertimbangkan. Nah, pasti banyak yang akan membela kita nanti ketika andai kata kita digugat oleh barangkali oleh LSM ataupun oleh orang yang tidak suka dengan kita. Nah, apabila kita yang terpenting melakukan pelayanan itu atas dasar Good Samaritan Law, itikat baik ya, kita nggak boleh meminta jasa ya, yang meminta jasa. Jadi jangan sampai seorang perawat yang melakukan Good Samaritan Law itu meminta jasa kepada pasiennya. Nah, itu nanti akan menjadi ke arah bisnis, Pak Gegen. Jadi kalau kita benar-benar melakukan prinsip Good Samaritan Law, jangan sampai kita meminta ini jasa saya melakukan pelayanan perawatan di rumah, nungguin pasien, misalkan katakanlah 10 juta sebulan, misalkan seperti itu. Kalau misalkan ini kondisinya gawat darurat, kita diminta melakukan pemasang infus, melakukan injeksi dan sebagainya. Prinsip Good Samaritan Law itu tidak boleh ada fee atau jasa yang diberikan kepada perawat. Benar-benar harus ikhlas. Kenapa? Karena kalau misalkan seorang perawat meminta jasa, ini namanya bukan lagi Good Samaritan Law, tapi ini bisnis jasa pelayanan kesehatan. Jadi saya
berharapnya kepada teman-teman perawat ketika melakukan Good Samaritan Law ya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, lebih baik disampaikan ya bahwa kalau misalkan kita melakukan pelayanan benar-benar ikhlas, andai kata pun mereka nyempili uang mungkin 50.000 atau mungkin bawain ke rumah kita beras atau bawain apa istilahnya barangkali juga ayam atau barangkali barangkali pisang dan sebagainya, terserah mereka. Yang penting jangan terserah. Yang penting jangan sampai kita meminta jasa saya 2 juta. Ya, kita harus mengatakan ini saya melakukan dengan ikhlas. Nah, pasti dari mereka pun itu juga masyarakat itu juga nggak akan tega gitu loh. Jadi yang terpenting kita jangan meminta. Kalaupun dikasih, misalkan dia dikasih entah 10.000, entah 20.000, terserah silahkan diterima. Tapi kita jangan pernah meminta. Ini adalah prinsip Good Samaritan Law. Seperti itu Pak Gegen. Jadi ini benar-benar aspek hukum yang barangkali bisa diterapkan di masyarakat, di teman-teman perawat ya. Ketika mengalami kejadian yang sama dengan apa yang saya alami. Seperti itu Pak Gegen. Ya, saya kira zaman sekarang siapa sih yang nggak mau ya dikasih amplop ya, bukan amplop yang penting ada isinya kan. Ya, jadi gini, ini menarik, Mas Arsan bisa menjelaskan dari aspek hukumnya tadi teorinya. Nah, bagaimana kalau misalnya kewenangan seorang perawat kan tidak boleh melampaui suatu kewenangan klinis medis kan? Artinya ada nggak batasan-batasan tertentu bagaimana seorang bertindak perawat, bagaimana perawat melakukan satu asuhan perawatan? Mungkin ini sebagai edukasi ke teman-teman juga ya, sebagai seorang perawat, di mana Mas Arsan juga sekarang sudah menjadi seorang dosen, sudah menggeluti bidang hukumnya. Nah, saya ingin lebih fokus ke arah kewenangan perawat, karena kan bisa saja nggak tahu gitu Mas, bahwa sebagai seorang perawat predikatnya ketika di kampung misalnya, atau dimanapun terjadi. Seperti yang sampean katakan bahwa perawat seolah-olah serba bisa di depan masyarakat, tapi kan tidak bisa itu. Ini menyangkut kewenangan. Bagaimana kewenangan perawat yang seharusnya yang boleh dan tidak boleh? Oke, baik. Terima kasih Pak Gegen atas pertanyaannya ya. Jadi terkait dengan masalah kewenangan Pak Gegen ya, ini sedikit saya kasih masukan bahwa kewenangan itu pasti berhubungan dengan kompetensi. Itu pertama yang harus kita garis bawahi dulu. Nah, kompetensi ini diperoleh dari mana? Kompetensi ini diperoleh yang pertama ada dari pendidikan formal, yang kedua adalah non formal. Nah, pendidikan formal diperoleh dari mana? Itu ada ketika kita tarik bawah ya Pak Gegen. Jadi pendidikan formal, nah itu diperoleh dari pelatihan, diperoleh dari pendidikan perkuliahan dan sebagainya. Lantas non formalnya bagaimana? Nah, kompetensi yang diperoleh dari non formal itu diperoleh dari budaya, Pak Gegen, dari budaya, dari adat, dari leluhur, seperti itu, dari nenek moyang barangkali, seperti halnya dukun, ya. Nah, seperti halnya dukun belajar dari mana kalau bukan dari orang tua mereka. Nah, ini dua hal yang harus kita ingat bahwa kompetensi itu berasal dari pendidikan formal dan juga non formal. Nah, non formal itu bisa ditarik bawah, yaitu ada adat, kemudian juga dari tradisi juga, tradisi leluhur. Nah, terkait dengan kompetensi, selama perawat itu memiliki kompetensi, saya rasa bisa-bisa aja Pak Gegen. Sebagai contoh, kalau misalkan perawat itu di kurikulum keperawatannya dia diajarkan bagaimana cara sirkumsisi misalkan, bagaimana cara dia melakukan nekrotomi misalkan, padahal jelas bahwa nekrotomi ataupun sirkumsisi itu adalah tindakan invasif Pak Gegen, ya. Tapi kalau misalkan hal ini diajarkan pada saat dia melakukan menempuh pendidikan baik D3, S1 maupun pendidikan pelatihan, saya rasa itu boleh karena kewenangan pasti berhubungan dengan kompetensi. Nggak mungkin, sebagai contoh, saya memiliki sebuah perusahaan, ya, kemudian saya meminta Pak Gegen menjadi sebuah manajer. Kalau Pak Gegen tidak punya kompetensi sebagai seorang manajer, pasti saya nggak akan memilih Pak Gegen. Seperti itu. Jadi kewenangan pasti ada hubungannya dengan kompetensi.
Kompetensi diperoleh dari mana? Diperoleh dari pendidikan formal dan juga non formal, seperti itu Pak Gegen. Jadi selama perawat itu di kurikulum keperawatannya, sewaktu dia menempuh pendidikan D3, S1, ada tindakan-tindakan entah pasang infus, nyontek, gitu kan, kemudian ada nekrotomi, perawatan luka, kemudian juga sunat. Saya rasa itu perawat berwenang. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi Pak Gegen terkait dengan masalah kewenangan. Oke, setelah adanya kompetensi ya Pak Gegen, nah itu harus ada SOP Pak Gegen, SOP. Jadi perawat yang melakukan praktek mandiri itu harus paling tidak memiliki SOP. SOP-nya dari mana? Nah, SOP ini bisa dibuat bersama-sama ya. Jadi DPD PPNI kabupaten atau kota berkumpul dengan para perawat-perawat yang membuka praktek seperti itu Pak Gegen, dan kemudian menghadirkan Dinkes di situ. Nah, di situ barulah kita bikin pedoman SOP bersama. Nah, jadi agar tempat prakteknya di sana itu SOP-nya juga sama. Jadi tidak sendiri-sendiri SOP-nya seperti itu, Pak Gegen. Nah, kemudian selain daripada SOP, tambahan lagi Pak Gegen. Nah, ada kompetensi, ada SOP, kemudian prinsip patient safety harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian setelah adanya patient safety, kemudian ada lagi Pak Gegen, itu adalah keterbatasan. Keterbatasan apa? Nah, keterbatasan di mana di Undang-Undang Keperawatan itu bahwa ketika tidak ada dokter di suatu daerah, misalkan seperti itu, maka perawat itu boleh melakukan tindakan sebagaimana apa yang dilakukan oleh tindakan dokter. Nah, itu bisa diperkuat dengan itu, Pak Gegen. Nah, jadi ketika ditarik garis lurus, ya, kewenangan memiliki hubungan dengan kompetensi. Nah, kompetensi nanti hubungannya ada dengan SOP. SOP memiliki hubungan dengan patient safety. Nah, kemudian patient safety dihubungkan lagi dengan keterbatasan pelayanan atau keterbatasan daerah tersebut, di mana daerah tersebut tidak memiliki dokter seperti itu Pak Gegen. Selama hal itu bisa garis lurus, insya Allah perawat aman Pak Gegen.